Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah. Episode 26. Bunda kakak hancur. Bolehkah ia meminta Tuhan untuk kembali sehari sebelum tragedi ini terjadi? Di saat Cira dan Rafa tidak mengetahui apapun, di saat tawa keluarga ini begitu nyaman terdengar, Cira hanya belum siap. Dirinya tidak terlalu kuat untuk menghadapi ini semua. Kak, darahnya keluar terus. Ayah berusaha mendekat, tapi tatapan Cira mengisyaratkan untuk tidak semakin mendekat. Nanti infeksi, lanjut ayah. Andai Cira tahu, ayah lebih hancur ketika melihat anak-anak kesayangannya menatapnya dengan tatapan terluka. Rasanya gagal menjadi sosok ayah yang baik yang mampu melindungi tawa mereka tetap terdengar riuh. Blingnya masih nancep, Kak, ujar Bunda khawatir, menatap kaki Cira yang bersimbah darah. Lukanya pasti dalam sampai darah di kakinya tidak berhenti keluar. Ibu mana yang akan diam saja melihat anaknya terluka? Enggak apa-apa, jawab Cira singkat. Cira masih mendekap Rafa yang menangis terseduh di dalam pelukannya. Lukanya kenapa? Tanya Cira sambil berteriak, menyela ucapan Bunda. Ini kali pertama Cira membentak Bunda. Aku sama Rafa terluka lebih dalam di sini. Cira memukul dadanya berkali-kali. Sesak rasanya begitu menyakitkan. Dari kecil aku kena mental sama Bunda. Aku ditinggal sama Mbak kalau ayah pergi. Bunda pulang bawa laki-laki ke rumah gak mikirin ada aku. Bunda sama ayah berantem tiap hari. Aku stres, capek banget jadi anak Bunda yang pacarnya ganti-ganti mulu. Mau Cira? Bentak ayah. Mata laki itu berkilat tajam. Cukup. Cira mengusap air matanya dengan kasar, maju selangkah menatap ayah dan bundanya bergantian. Kasus aku coba bunuh diri sampai dibawa ke psikiater nggak cukup ya Bun? Tanya perempuan itu dengan nada lirih. Sampai selingkuhnya menghasilkan adik baru. Satu tamparan berhasil mendarat tepat di pipi kanan Cira. Perempuan itu mundur ke belakang. Rafa yang melihat itu semakin mendekap Cira. Rafa ingin melindungi kakaknya, sayangnya tubuhnya masih terlalu kecil untuk menjadi tameng. Cira memegang pipinya yang terasa panas. Telinganya berdengung nyeri, tapi itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi di hatinya. Bunda lepas kontrol, ujar Bunda merasa bersalah menatap tangannya yang memerah setelah menampar pipi Cira. Ayah mengusap punggung Bunda, menenangkan lewat sorot matanya. Tenang, lirih ayah. Udah, tanya Cira, udah nyakitin akunya? Atau kurang mau nampar aku di pipi satu lagi? Rafa memegang tangan Cira begitu erat. Bocah kecil yang biasanya membuat Cira darah tinggi kini terlihat lemah dan lelah. Melihat kejadian ini membuat Rafa bingung bagaimana caranya ia menyayangi kedua orang tuanya lagi. Rasanya kepercayaan dalam keluarga itu tidak ada. Keluarganya menyakitinya begitu dalam. Orang bilang hidup aku enak, punya ayah yang bisnisnya di mana-mana, Bunda yang cantik sampai anaknya juga cantik, mau apa aja bisa beli. Tapi orang lain mana tahu aku berapa kali coba ngeudahin hidup karena capek lihat ayah berantem sama Bunda. Aku capek lihat ayah nangis sendirian sehabis berantem sama Bunda. Aku kira itu sudah cukup buat Bunda stop kisah masa SMA Bunda sama Om Chandra. Tapi ternyata enggak. Perempuan itu meremas ujung baju Rafa, menahan sakit yang semakin menjadi-jadi. Ringisan pelan beberapa kali keluar dari bibir Cira. Fisik dan batinnya hancur bersamaan. Tuhan, dirinya memang anak pertama, tapi bisakah bebannya tidak sebanyak ini? Bunda minta maaf Kak, Bunda salah, ujar Bunda. Cira mengangguk menyetujui ucapan Bunda. Tidak ada yang salah dari ucapan Bunda, bukan? Udah, nanti ayah jelasin ke kakak. Sekarang kita ke rumah sakit, obatin luka kakak dulu. Ayah memegang bahu Cira, mengelus kepala Rafa yang ketakutan berada di antara perdebatan Bunda dan kakak. Emangnya bisa sembuh? Tanya Cira lirih, menatap ayah dengan mata sayu. Sakit banget ya di sini. Ayah mengangguk mengiyakan.
Lelaki itu akhirnya ikut menangis setelah sekian menit menahan bulir bening. Tidak kuat melihat luka di mata putrinya yang begitu nyata. Ayah bertahan dengan rumah tangganya agar tidak ada tangis menyedihkan lagi di mata anak-anaknya. Nyatanya mereka terluka tanpa kata, terpendam sampai lukanya sulit tersembuhkan dengan waktu. Ayah minta maaf, gak bisa buat kakak senyum terus. Ayah minta maaf, gak bisa buat adik tumbuh penuh kasih sayang. Ayah minta maaf nak, ayah gagal jadi cinta pertama kalian. Kenapa bisa kayak gini, Ra? Tanya Ilham. Nafas lelaki itu belum stabil akibat terlalu buru-buru menyetir setelah mendapatkan kabar Cira dibawa ke rumah sakit. Cira memalingkan wajahnya menatap tembok rumah sakit dengan air mata yang perlahan kembali menetes. 10 jahitan di kakinya tidak membuat sesak di hatinya menghilang. Ra, ibu mengelus kepala Cira. Wanita itu sudah dijelaskan secara singkat oleh bunda ketika tiba di rumah sakit. Maafin ibu udah ngomong yang enggak-enggak waktu itu tentang bunda kamu. Cira menggigit bibirnya menahan isak tangis yang ia pendam. Dirinya memang sedang tidak baik-baik saja, namun sisi lain darinya ingin terlihat tidak mengapa. Ibu tersenyum tipis melihat sosok ringkih yang sedang tertidur sambil memeluk tubuh kecilnya. Ada jejak air mata yang belum mengering. Seperti melihat Ilham dulu ya, saat ibu membawa Senja ke rumah. Pasti jiwa kecil yang belum mengerti akan memberontak dan menerka-nerka tentang semua yang terjadi ini. Wanita itu seharusnya tidak begitu keras menentang Ilham dan Cira. Karena begitupun Ilham, Cira juga korban dari keegoisan orang tua. Ibu mengelus kembali kepala Cira. Wanita itu membisikkan beberapa kalimat maaf yang sama sekali tidak Cira respon. Hanya ada isak tangis yang tidak bisa Cira bendung lagi. Dia butuh waktu buat sendiri, ujar ibu mengelus pundak Ilham yang terlihat cemas melihat kondisi Cira yang tidak baik-baik saja. Abang, tenang ya, ibu keluar dulu. Kedua kalinya Ilham melihat kondisi Cira terpasang infus. Namun kali ini tangis Cira tidak pernah berhenti. Seakan-akan sakit yang ada di dadanya tidak berkurang sedetik pun. Ilham ingin membuat tawa dan sorot mata jahil itu kembali. Dadanya ikut sesak setiap kali isak tangis Cira terdengar. Ilham mengerti rasanya berada di posisi Cira saat ini. Ra, saya tahu ini nggak mudah, tapi saya kangen tawa kamu. Nangisnya diselesaikan dulu. Nanti janji sama saya buat tertawa lagi ya, ujar Ilham menatap punggung Cira. Dari dulu saya juga tahu kamu cengeng, tapi kenapa kali ini kok saya ikut sedih dengar tangis kamu ya, Ra? Ilham masih berbicara seorang diri. Cira merebahkan tubuhnya menatap atap rumah sakit dengan air mata yang masih mengalir deras. Bunda sama ayah bohong bang, rengeknya. Ilham mengangguk, tatapannya perlahan semakin buram karena kini laki itu diam-diam juga menangis melihat belahan jiwanya terluka begitu parah. Kamu kuat? Enggak, aku capek, bantah Cira. Aku mau pulang bang. Iya, dokter bilang besok Cira boleh pulang. Laki itu mengusap air matanya, mencoba lebih tegar. Cira menatap Ilham nelangsa. Wanita itu menggeleng. Di sana bukan rumah, di sana tempat keegoisan seorang ibu. Aku nggak punya tempat buat pulang lagi, lirih Cira. Ilham menghela nafas panjang. Secepatnya saya bakalan jadi tempat pulang ketika kamu ingin meneduh dan bercerita tentang hidupmu, Ra. Sedihnya jangan berlanjut ya. Sekian dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.